literasi. Saya Nyai Hasanah dari SMP Negeri 3 Katapang akan menceritakan kembali sebuah kisah cerita rakyat dari Pulau Bali. Cerita ini berjudul Asal-usul Danau dan Gunung Batur. Pada zaman dahulu di Bali dikisahkan ada sepasang suami istri yang sangat mendambakan seorang anak. Mereka terus-menerus berdoa kepada Sang Hyang Widi agar dikaruniai anak. Akhirnya setelah lama menunggu, mereka berhasil dikaruniai seorang anak. Nah, anak ini berbeda dengan anak yang lainnya. Dari mulai kecil, dia tumbuh dengan besar dan sangat kuat. Nah, nafsu makannya pun sangat tinggi, pemarah, dan sampai orang tuanya kewalahan. Nah, karena tumbuh berbeda dengan yang lainnya, maka oleh orang desa mereka diberi julukan Kebo Iwa atau Paman Kerbau. Kebo Iwa ini semakin besar, dia semakin rakus. Makannya selalu tidak cukup. Akhirnya orang tuanya merasa kewalahan dan meminta bantuan masyarakat di desanya. Masyarakat di desanya mau membantu memberikan makan Kebo Iwa. Karena Kebo Iwa bisa diandalkan untuk mengerjakan segala sesuatu yang membutuhkan tenaga. Seperti membangun rumah, membuat jalan, dan sebagainya. Nah, pada suatu hari, di desa tersebut dilanda musim kemarau. Musim kemarau yang sangat parah sehingga masyarakat di desa tersebut tidak dapat menghasilkan apapun dari pertanian. Lumbung mereka pun mulai menipis. Sementara Kebo Iwa semakin menjadi-jadi ingin nafsu makannya terpenuhi. Akhirnya masyarakat di desa itu mencari akal bagaimana caranya menyingkirkan Kebo Iwa, dan mereka sepakat bahwa akan menyuruh Kebo Iwa membuat sebuah sumur. Dengan dalih untuk mengatasi masalah panen ini, mereka menyuruh Kebo Iwa untuk menggali sebuah sumur bisa mengairi lahan di sekitar mereka. Kebo Iwa tentu saja sanggup karena dia merasa bahwa membuat sumur itu tidak mudah. Apalagi dengan diiming-imingi imbalan makanan yang sangat banyak. Nah, masyarakat di desa sementara Kebo Iwa menggali sumur, mereka mengumpulkan kerikil-kerikil bebatuan yang banyak. Terus Kebo Iwa merasa heran, kenapa masyarakat mengumpulkan kerikil tersebut? Dia bertanya-tanya, untuk apa kerikil tersebut? Nah, masyarakat berdalih tidak menjawab yang sebenarnya. Setelah sekian lama, sumur terbentuk dan keluar air. Sehingga Kebo Iwa merasa kelelahan setelah menggali sumur dan diberikan makan yang banyak oleh masyarakat sesuai janjinya. Karena kekenyangan dan kecapean, Kebo Iwa tertidur di dalam sumur tersebut. Masyarakat menjalankan taktiknya dengan melempari sumur tersebut dengan kerikil-kerikil yang mereka kumpulkan. Air dari bawah yang digali Kebo Iwa tidak berhenti, kemudian kerikil menimbun tubuh Kebo Iwa. Ketika sadar, Kebo Iwa tidak bisa bangkit. Akhirnya Kebo Iwa mati di dasar sumur tersebut. Akan tetapi, si air meskipun tertimbun kerikil-kerikil tidak berhenti, terus mengalir sehingga meluap dan memenuhi desa tersebut. Akhirnya desa tersebut tergenang oleh air. Masyarakat mengungsi ke daerah yang lebih tinggi, mereka kehilangan tempat tinggal, ternak, dan sebagainya. Lama-kelamaan, air itu membentuk sebuah danau, yang mana danau itu dikenal sebagai Danau Batur. Sedangkan bekas galian sumur yang sangat banyak, itu sekarang disebut dengan Gunung Batur. Nah, itulah kisah terbentuknya
danau, dan gunung batur. Dari kisah ini kita bisa mempelajari bahwa sifat yang tidak baik seperti rakus, penuh amarah, dan sebagainya itu tidak bisa diterima oleh semua orang di lingkungan. Itulah cerita yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.